Halo sahabat Mekarsai, berjumpa lagi dengan saya Pranandito. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal sistem administrasi dan akuntansi Kopdit, terutama yang ada di Mekarsai. Dan pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita ada Mas Benediktus Yuli Widianto. Gimana kabarnya Mas Beni? Baik, Mas Pran, ya. sehat. Mas Beni ini adalah salah satu staf di Mekarsai, khususnya di bagian IT. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lebih jauh tentang sistem informasi administrasi yang ada di Kopdit Mekarsai. Jadi bahasanya di Kopdit Mekarsai ini kan untuk mendapatkan laporan segala macam dari awal seperti apa, betul kan ya Mas? Betul. Sistem yang kita gunakan seperti apa, kita gunakan standar apa yang ada di Mekarsai ini. Betul. Nah, mungkin itu pengantar untuk kita lebih jauh membahas soal sistem administrasi dan akuntansi Kopdit. Jadi bisa dijelaskan Mas Beni, sistem yang kita gunakan, standarnya dengan koperasi yang lain seperti apa Mas Beni? Langsung saja, monggo Mas Beni. Baik, terima kasih Mas Pranandito. Halo sahabat Mekarsai semua. Jadi kita akan mencoba masuk ke sistem akuntansi koperasi kredit gitu ya, atau yang sering disebut SAKK, Standar Akuntansi Koperasi Kredit. Itu berlaku untuk Kopdit atau kredit union, dan juga ini juga mengacu pada aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia yang sekarang terbaru itu sering disebut sebagai SAK-EP atau Standar Akuntansi Entitas Privat. Entitas privat ini artinya tidak perlu dipublikasikan atau diketahui oleh halayak ramai. Tetapi di sini anggota boleh melihat atau mengetahui akuntansi yang ada, boleh. Jadi terbatas ya. Terbatas hanya anggota yang boleh melihat sistem yang kita gunakan. Ya. Laporan-laporan juga anggota bebas ya untuk melihatnya. Ya, karena kita juga mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparan, Mas. Transparan. Ya. Itu jadi di Mekarsai sendiri sistem itu sudah diadopsi, dijalankan di koperasi kita. Nah, untuk di koperasi Mekarsai sendiri sistem itu sudah dalam bentuk program istilahnya lah ya, program yang sering dinamakan itu namanya Sikundo, Mas. Oke, jadi kita koperasi Mekarsai memakai Sikundo ya namanya. Sikundo ya, itu sistem. Ada singkatannya apa itu Sikundo itu? Sistem Informasi Kredit Union Indonesia, Mas. Sama, semua koperasi atau hanya Mekarsai aja yang memakai nama Sikundo, atau koperasi atau Kopdit lain juga memakai namanya Sikundo? Ada beberapa koperasi yang sistemnya sama dengan menggunakan Sikundo, tidak semua Mas, tidak semua, karena di CU sendiri ada beberapa aplikasi yang digunakan dan kita menggunakan namanya Sikundo itu, gitu ya. Jadi ini digunakan untuk memproses data, mulai data masuk itu dari anggota, data masuk dan diproses hingga menghasilkan laporan, itu sudah diproses secara sistem. Sudah sistem ya. Sudah sistem. Jadi tidak perlu lagi mencatat secara manual gitu, Mas. Tidak Jadi perlu lagi. Mulai dari slip nanti dipindah ke bukukan ke buku apa biasanya itu Mas? Buku besar ya. Lanjut sampai nanti pelaporannya di LKSB manual gitu, ada harus berapa orang gitu kalau masih pakai seperti itu Mas ya. Mekarsai ini anggotanya kan sudah puluhan ribu. Ya, sudah puluhan ribu. Kalau masih pakai seperti itu, wah, sangat butuh waktu yang lama, Mas. Dengan beribu-ribu transaksi setiap harinya. Betul. Jadi berarti dengan sistem ini lebih efektif dan efisien. Betul. Pastinya ya. Ya, pastinya. Jadi kita di koperasi itu Mekarsai sendiri sudah tersistem, jadi data yang masuk, data transaksi itu langsung diproses oleh sistem sehingga nanti menghasilkan laporan yang kita inginkan gitu. Sampai yang laporan terakhir LKSB ya. Betul, LKSB. Kembali lagi di
tadi Mas Beni ya, soal mulai dari data masuk. Data masuk itu yang dibahasakan itu bagi apa namanya, sahabat Mekarsai, bagi yang belum tahu, data masuk itu maksudnya transaksi gitu ya. Betul. Jadi transaksi itu diolah, tidak lagi manual, lanjut tersistem, sudah otomatis melalui Sikundo ini, sehingga pelaporannya udah langsung keluar dengan persekian detik waktu mungkin ya Mas. Betul. Ya. Jadi transaksi sendiri ada dua Mas. Oke. Transaksi uang masuk yang sering disebut SUM, dan transaksi uang keluar yang disebut SUK. Dari SUM itu contohnya yang SUM itu anggota menyimpan. Nah, terus transaksi keluar itu anggota mengambil simpanannya. Nah, itu transaksi SUM dan SUK. Nah, selain itu juga ada transaksi non anggota Mas, yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, itu kan juga ada juga yang apa namanya non anggota, itu juga sum-sum juga Mas, ada uang masuk dan uang keluar juga gitu begitu. Jadi transaksi anggota ini nanti akan mendapatkan bukti Mas, bukti transaksi. Jadi setiap transaksi anggota harus mendapatkan bukti transaksi, yaitu berupa sum dan suk tadi. Gitu ya. Kalau tidak mendapatkan bukti transaksi, nah itu harus dipertanyakan Mas. Dalam bentuk slip ya, yang dikeluarkan langsung oleh sistem atau program Sikundo yang kita punya. Jadi contoh, saya transaksi mau menabung berapa, nominalnya 1 juta misalkan, diproses oleh kasir, dikeluarlah dari sistem slip itu ya. Itu buat pegangan anggota dan satunya buat arsip gitu ya. Betul. Jadi selain itu juga anggota juga karena sudah tersistem ya, anggota juga bisa melihat riwayat transaksinya. Riwayat transaksinya itu bisa menggunakan satu buku simpanan Mas. Buku kan anggota bisa mendapatkan buku itu masing-masing simpanan sukarela, simpanan pendidikan, simpanan sibulan dan sebagainya, itu masing-masing punya bukunya. Itu transaksinya, riwayatnya bisa dilihat di situ, atau juga bisa meminta rekening koran. Boleh ya, boleh rekening koran ya. Rekening koran masing-masing simpanan atau pinjamannya, riwayat pinjamannya, angsurannya sudah seperti apa, itu bisa di rekening koran. Maaf Mas, tapi kan berarti kalau dari rekening koran, dari simpanan sendiri sebenarnya sudah terlihat dari buku itu kan? Sudah. Buku anggota itu ya, buku simpanan anggota. Berarti yang belum mungkin rekening koran pinjaman itu boleh ya? Boleh ya, untuk anggota yang punya pinjaman. Saya sudah ngangsur 7 kali, 10 kali, saya mau lihat seperti apa rekening korannya, boleh ya? Boleh, sangat-sangat boleh. Silakan aja langsung minta datang ke kantor untuk minta bukti-bukti itu transaksi. Jadi selain itu juga Bapak anggota Mekarsai itu kita juga sudah punya aplikasi sebenarnya. Untuk melihat semua transaksi kita itu dengan yang namanya Saktiling Mas. Kita sudah punya aplikasi? Sudah. Itu aplikasi di smartphone kita itu bisa gunakan itu, baik yang berbasis Android maupun berbasis iOS. Wah, luar biasa. Anggota yang belum tahu, kita ada informasi ini, kita punya apa namanya aplikasi yang mana memudahkan kita nggak perlu berarti kan harus datang ke kantor ya untuk menanyakan, untuk meminta rekening koran tadi, untuk menanyakan saldo saya berapa. Dari aplikasi atau dari handphone sendiri kita bisa lihat ya? Bisa lihat sendiri. Saktiling Mas namanya. Nanti kita gimana itu Saktiling? Nanti kita akan setelah kita bahas yang ini, nanti kita ada sendiri tersendiri Mas untuk Saktiling. Jadi supaya lebih enak. Di sana lebih jelas, nanti kita akan bahas sendiri. Jadi ini untuk laporan keuangan untuk dari sisi anggota. Tadi itu yang kita bahas adalah dari sisi anggota. Yang kedua adalah dari sisi organisasi lembaga, itu dari semua informasi transaksi itu ada yang namanya nanti masuk ke jurnal, masuk buku besar, dan masuk ke laporan LKSB yang terakhir, dan itu semua sudah tersistem, sudah dilakukan oleh sistem. Jadi apa artinya, itu secara akuntabilitas itu sudah terjamin. Yang kita sampaikan di awal tadi ya, itu meminimalisir waktu, tenaga juga ya Mas. Berapa transaksi, satu orang yang mengerjakan berapa waktu dibutuhkan. Dengan sistem ini kita sudah langsung praktis, kita mau ambil data apa per detik ini pun bisa ya. Satu hari itu ada 10 saja anggota transaksi, satu anggota ada 4 transaksi saja. Contohnya dia mau menyimpan simpanan wajib, menyimpan simpanan sukarela, simpanan pendidikan, si sehat, sudah 4.
Nah itu kalau dicatat manual sendiri-sendiri kan, waduh berapa waktu lama. Tapi kalau sudah tersistem, langsung begitu input masuk semua sampai ke laporan terakhir sudah masuk semua. Berarti yang perlu diketahui bagi anggota, kita untuk administrasi dan akuntansi bukan lagi memakai manual ya Mas ya. Kita sudah tersistem, jadi sudah praktis semua penyajian anggota, transfer misalkan di luar kota untuk simpanan dan real time ya Mas. Itu real time ya. Real time. Saya setor hari ini, saya laporannya, reportnya juga bisa lihat langsung ya, langsung jika itu ya. Ketika itu bukti transaksi itu sudah diterima oleh anggota, itu langsung anggota bisa langsung ngecek. Jadi ini juga salah satu fungsi untuk mengontrol koperasi kita, Mas. Oh iya. Jadi anggota masing-masing itu mau mengontrol simpanan dan pinjamannya masing-masing, sudah benar atau belum, sudah masuk atau belum, itu juga salah satu cara untuk mengontrol koperasi. Anggota tidak perlu susah-susah harus mengontrol keseluruhan laporan keuangan koperasi. Minimal punya sendiri ya. Minimal punya sendiri masing-masing itu sudah benar, itu otomatis yakinlah yang lainnya juga pasti benar. Oke, berarti kalau semua anggota yang ada di Mekarsai masing-masing mengontrol sendiri gitu kan, tidak ada kendala, itu juga kan ada hubungannya sama kinerja kita ya juga global secara keseluruhan ya. Keuangan dikontrol oleh masing-masing. Minimal anggota itu ya minimal mengontrol asetnya sendiri lah. Betul. Ya. Apakah simpanan saya sudah masuk? Apakah bunga yang diperoleh anggota itu sudah benar masuk dan sebagainya, dan itu sesuai perhitungannya. Dan anggota juga sebenarnya bisa melihat laporan keseluruhan LKSP itu di laporan rapat anggota tahunan. Itu juga bisa. Ya, anggota berhak juga ya melihat LKSP laporan akhir kita itu ya. Di setiap kali kita melakukan rapat anggota tahunan itu kan juga akan dilaporkan laporan keuangan kita dalam bentuk LKSB itu, laporan keuangan kinerja koperasi. Keuangan koperasi sehat atau sehat enggak. Atau tidak. Selain itu juga ketika anggota koperasi itu membaca LKSB, yang perlu diperhatikan ada beberapa hal, Mas. Tidak hanya melihat SHU berapa, Mas. Biasanya itu yang banyak ya. Anggota yang bijak, yang cerdas itu tidak hanya melihat itu, Mas. Ya. Itu bahasanya itu nomor sekian sebenarnya lah. Yang penting itu melihat pertumbuhan, terutama pertumbuhan anggota. Apakah operasi kita ini anggotanya tumbuh dengan baik, gitu ya. Terus apakah simpanan itu bertumbuh dengan baik. Oke, karena pertumbuhan koperasi tidak hanya dilihat dari SHU juga ya, masih ada banyak tadi anggota, aset, simpanan. Bisa kita lihat dari LKSB itu. Bisa. Makanya anggota kalau bisa melihat atau membaca jangan hanya dari SHU-nya aja ya, di akhir ya. Paling enggak kan peran anggota juga harus mengontrol juga seperti apa pertumbuhan anggota, aset simpanan kita, total aset segala macam biaya yang keluar pun boleh kita lihat dan kritisi juga kita boleh ya. Anggota bisa mengontrol sendiri itu kan ya itu tadi kembali lagi ke ada produk kita yang namanya Saktiling itu ya Mas ya. Di rumah aja kita bisa ngontrol minimal dari aset kita bisa lihat sendiri ada enggak yang kejanggalan. Kalaupun ada kejanggalan boleh kan dikomunikasikan ke kantor diklarifikasi segala macam. Boleh. Anggota itu memang tidak perlu sampai mendetail untuk melihat akuntansi koperasi gitu ya, tapi cukuplah minimal untuk mengontrol diri sendirinya tadi. Tapi ada kesempatan sebenarnya untuk anggota mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi koperasi. Itu ada pelatihannya, Mas. Oh, ada ya, Mas. Ada pelatihan khusus namanya pelatihan sistem informasi koperasi kredit. Dan itu anggota boleh mengikutinya. Boleh. Pasti ada itu ya, Mas. Ada. Nanti ada dari koperasi juga kan di koperasi akan ada jenjang-jenjang pendidikan ya. Itu bisa diikuti oleh anggota. Gitu. Jadi lebih mendalami akuntansi koperasinya ya. Betul. Kalau yang tertarik ke sana ya silakan saja. Silakan mencari informasi ke koperasi untuk kapan sih ada pelatihan untuk akuntansi koperasi gitu. Nanti kan akan diberitahu jika ada pelatihan nanti akan dihubungi oleh koperasi. Berarti itu menuntut anggota
keaktifannya juga ya. Betul. Komunikasi dengan kita, karena koperasi ini kan milik kita juga. Betul. Koperasi maju atau tidak ya tergantung dari kita juga. Betul. Ya. Harapannya dari masing-masing anggota ya punya keinginan memajukan koperasi itu lebih baik, seperti apa komunikasi itu tadi segala macam ya. Adapun kritisi segala macam itu juga pastinya bisa membangun koperasi ya Mas Benny ya. Ya, kembali tadi Mas Pran. Jadi selain buku anggota untuk mengontrol simpanannya itu tadi kan ada saya sampaikan tadi ada aplikasi dalam bentuk. Ya, oke, yang aplikasi nih. Nah, seperti ini, apa nih aplikasi ini Saktiling itu? Aplikasi Saktiling ini adalah aplikasi yang dikembangkan untuk anggota koperasi untuk melihat, ya paling gampangnya untuk melihat kekayaan anggota sendiri. Kita sering menyebutkan koperasi dalam genggaman. Gitu ya. Semua bisa dilakukan dengan smartphone kita, Mas. Gitu ya. Jadi salah satu kegunaan Saktiling ini, anggota bisa mendapatkan informasi kekayaannya, baik simpanan, pinjamannya, terus mutasi atau riwayat transaksinya. Nah, selain itu juga di dalam aplikasi itu anggota juga bisa melakukan pembelian atau pembayaran produk-produk digital. Ada juga Mas ya. Jadi bisa. fitur-fitur yang ada di situ ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke situ Mas Benny ya. Jadi untuk anggota perlu ketahui juga, berarti Mekarsa itu tidak menutup mata untuk kemajuan teknologi. Betul, ya. kita harus mengikuti kita itu. mengikuti zaman, Mas. Mengikuti zaman, apalagi sekarang kaum milenial ini kalau tidak kita ikuti juga nanti takutnya koperasi nggak maju-maju gitu ya. Masih dipandang sebelah mata. Nah, biasanya seperti itu. Betul. Jadi tadi ada melihat informasi kekayaan, ada pembelian, dan juga yang lain juga bisa kita gunakan untuk transfer, Mas. Oh, bisa untuk transfer ke lembaga keuangan atau bank lain bisa. Betul, Mas ya. Atau mendapat transfer juga bisa juga. Bisa juga ya. Bisa kita mendapatkan pembayaran dari pihak lain juga bisa. Oke. Jadi pembayaran yang lain juga, rekening untuk membayar listrik, beli pulsa, kuota, bisa semua itu ya. Ya, jadi di produk-produk yang bisa digunakan di situ ya, pembelian tadi ada pembelian pulsa, terus pembayaran telepon pasca bayar ya. Prabayar ya, pasca bayar itu, terus pemberian token listrik, terus pembayaran listrik pasca bayar, terus pembayaran PDAM juga, PDAM bisa, pembayaran BPJS, bayar BPJS juga bisa, mengisi uang elektronik. Ya, OVO, Dana, GoPay, link aja itu bisa ya? Bisa dari simpanan kita. Ini pembayaran angsuran atau di lembaga lain atau leasing, Mas? Bisa, ada juga ada. Luar biasa. Ada. Sudah nggak ada yang inilah apa? Berarti kan sudah terpenuhi semua dalam satu sistem atau produk. Betul. Ini ya, Mas ya, Saktiling ini. Betul. Program ini memang dibuat untuk anggota. Selain untuk pembelian tadi juga untuk transfer ya, untuk transfer. Betul. Jadi transfer ini bisa transfer ke rekening sendiri, Mas. Contohnya saya punya simpanan pendidikan yang wajib tiap bulan harus diisi kan, simpanan pendidikan itu minimal 50.000. Saya belum sempat nih ke kantor. Belum sempat menyetorkan dana ke simpanan pendidikan. Nah, dengan menggunakan Saktiling kita punya saldo di yang namanya di rekening ponsel, kita bisa masukkan ke rekening pendidikan misalnya, atau saya belum sempat membayar wajib nih, bisa kita langsung bayar wajib sendiri. Dengan seperti itu kan transaksi sendiri, Mas. Ya, kalau misalkan tadi kita dengan sistem atau Sikundo, program kita Sikundo, anggota datang transaksi itu kan mendapatkan slip ya. Kalau dengan Saktiling kita memproseskan transaksi itu sendiri, bukti apa yang bisa didapat dari saya misalkan yang melakukan transaksi? Apakah itu terekod segala macam? Nah, semua transaksi itu terekam. Ada ya? Terekam sampai ke riwayat transaksi pun terekam. Ketika Bapak Ibu
anggota Mekarsa itu melakukan transaksi sendiri menggunakan aplikasi, terus kemudian ke kantor mencetak bukunya atau meminta rekening koran pun akan terekam semua, pasti akan sama dengan yang telah dilakukan melalui aplikasi. Benar yang dikatakan Karena tadi, lebih praktis ya. Lebih praktis, betul. Jadi selain transfer di diri sendiri, itu bisa juga kita transfer ke sesama anggota di koperasi. Oh, bisa juga ya. Contohnya bapak, Oke. anak atau istri itu menjadi anggota juga. Oke. Nah, bapak bisa menyetorkan simpanannya ke anaknya, pindahkan dari simpanan bapaknya ke simpanan anaknya, bisa dilakukan secara sendiri. Dengan orang lain, Mas, maksudnya orang lain ya tetap anggota, bukan anggota keluarga kita. Bisa. Saya nih, dengan Mas Benny mau transfer uang gitu, mau dimasukkan tetap di simpanan. Bisa. Bisa ya. Itu Bisa, apa? Dengan barcode atau langsung transfer ke nama Mas Benny yang ada di situ atau seperti apa? Minta nomor anggota Mas Benny atau seperti apa itu? Nah, itu yang digunakan adalah rekening ponsel. Oke. Jadi itu yang menjadi Jadi saldonya di Saktiling ya? ya rekening saldonya di ponsel itu Saktiling. ya? Nah, itu yang bisa kita gunakan atau kita masukkan ke sana transfer tadi untuk transfernya. Penerimaan juga di situ. Anggota mengirim dana itu juga menggunakan rekening ponsel, diterima oleh anggota yang ditransfer tadi juga ke rekening ponsel. Rekening ponsel. Kalau anggota mau memindahkan ke simpanan lain, ya itu silakan dilakukan oleh anggota itu sendiri. Oke. Bisa juga kita transfer ke anggota lain di lain koperasi, tapi yang tentunya yang terjaring dalam satu jaringan Saktiling. Karena Saktiling ini tidak hanya dimiliki atau dipakai Mekarsai, tapi ada beberapa koperasi yang juga menggunakan Saktiling. Bisa itu ya? Bisa. Selain itu juga transfer kita bisa juga tadi katakan kan transfer ke bank gitu ya. Rekening ponsel kita itu bisa kita masukkan ke bank kita. Dan juga selain itu juga ini Mas, kita juga bisa menerima pembayaran dari dompet digital yang lain, misalnya dari OVO, dari GoPay, itu yang di situ kita menggunakan yang namanya QRIS. Berarti kalau dikatakan ke depan pengembangan nantinya untuk pengembangan terutama bagi anggota yang punya usaha, Mas, Ya. sangat memungkinkan dengan Sangat. Saktiling ini ya. Sekarang kita juga sedang mengembangkan itu, Mas, Gimana? untuk anggota, untuk usaha-usaha anggota, termasuk pembayarannya, Oke. gitu ya. Ada yang namanya nanti Minimart, Mas, Minimart atau Lacimart, gitu. Jadi itu usaha anggota yang kita juga displaykan di aplikasi, displaykan di dashboard kita. Anggota bisa belanja atau pembelian melakukan di situ. Nah, itu pembelian dan pembayarannya itu langsung menggunakan aplikasi juga, Mas. Nah, itu tadi berarti kan misalkan ada usaha anggota ketemu dengan saya, misalkan Mas Benny usaha warung makan gitu, saya makan di tempat Mas Benny, saya nggak perlu keluarkan uang karena saya punya dana di Mekarsai gitu kan, punya simpanan, bisa aja kan saya langsung transfer ke Mas Benny atau dari usaha Mas Benny itu tadi terdaftar ya. Ya. Jadi itu pengembangannya bisa sampai ke sana Mas Sampai Benny ke sana, ya. betul sekali. Ini dalam proses ya untuk Ya. pengembangan ke sana ya. Ya, betul. Makanya kalau Saktiling ini juga didukung oleh anggota semua, kita dukung, kita pakai, kita aplikasikan Saktiling ini, harapannya juga akan membantu Mekarsai juga lebih ke koperasi digital ya Mas ya, maksudnya Betul. sekarang udah nggak perlu datang pak uang cash segala macam, semua hanya dengan HP kita sudah bisa bertransaksi ya. Betul. Kita juga bisa menerima, pokoknya kita punya dana di bank itu ya. Oke. Kita bisa transfer ke rekening kita juga, Mas. Oh, Di bisa koperasi, ya? bisa di rekening ponsel itu bisa. Di Saktiling itu udah menu top up. Itu bisa. Itu tadi kan kita dengan kemudahan dengan aplikasi yang kita punya ya Iya, Mas ya. betul. Tapi kan pasti saya sendiri nih Mas, saya sendiri pasti akan memikirkan nih resiko gitulah. Saya takut untuk transaksi ini aman atau tidak. Jadi dari segi keamanan, misalkan
bertransaksi secara digital itu tadi, bagaimana dari sisi keamanannya Mas? Itu nanti misalkan HP saya hilang, maaf ngomong, kalau hilang segala macam, semua simpanan saya ada di Saktiling, itu keamanannya gimana Mas? Mohon jelaskan bagi anggota lain juga, kalau nantinya keamanan itu belum terjamin, kita juga kan ngerasa takut, ketakutan itu pasti ada. Gimana Mas untuk keamanan itu Mas? Jadi baik, untuk keamanan itu ada dua sisi ya Mas ya. Yang pertama dari sisi lembaga, dari sisi koperasi, dan dari sisi anggota. Ya. Nah, dari sisi koperasi atau lembaga secara program kita sudah melakukan pengamanan yang begitu ketat dan standar. Nah, sekarang yang perlu juga diberikan pemahaman adalah keamanan dari sisi anggota. Ya. Nah, atau yang sering disebut dalam dunia digital itu security awareness. Jadi itu salah satu kepekaan kita terhadap keamanan diri sendiri. Yang bisa dilakukan itu satu, jangan pernah memberikan password ataupun PIN kepada siapapun, termasuk kepada pasangan kita, Mas. Termasuk dengan pasangan ya? Betul, dengan pasangan. Dalam artian gini, jangan sampai karena aplikasi itu terus pasangan kita tahu password dan PIN-nya, pasangan kita melakukan transaksi tanpa sepengetahuan kita, terus kita kok kaget, loh ini duit saya kemana, kok udah habis, padahal saya tidak melakukan transaksi, padahal ya, yang melakukan adalah orang terdekat kita. Nah begitu ya. Kalau maaf Mas, saya potong, kalau misalkan dengan transaksi manual jelas ada tanda tangan. Betul. Ya. Istri yang mengambil nggak bisa gitu ya. Betul. Diketahui juga kalau istri yang ngambil ada tanda tangannya. Nah yang berikutnya itu jangan membuat password atau PIN itu yang mudah ditebak, Mas. Dalam artian di sini jangan menggunakan tanggal lahir, umum itu ya. Umum tanggal lahir, tanggal jadian, gitu ya. Terus nama anak atau nama pasangan itu jangan. Itu mudah ditebak oleh orang gitu. Yang penting juga kita tidak boleh menyebarkan informasi data pribadi kita ke media sosial. Contohnya kemarin-kemarin dekat-dekat ini terjadi, itu vaksin, kita kan dapatkan kartu vaksin itu, ya kartu vaksin, wow bangga, saya sudah divaksin, ini loh kartu saya. Jangan, karena di sana di kartu vaksin itu terdapat informasi pribadi yang harus dilindungi sebenarnya. Dari pihak kepolisian pun sudah memberikan warning bahwa itu tidak boleh diupload di media sosial. Nah itu salah satu contoh identitas pribadi yang tidak boleh disebarkan di media sosial, termasuk bukti-bukti transaksi, Mas. Umpamanya anggota sudah baru saja transaksi ke Mekarsai ini, terus kan dapat bukti, dapat slip itu, terus difoto, oh saya baru nabung. Jangan, tidak perlu, karena di situ juga ada informasi, kode-kode yang bisa informasi-informasi yang sebenarnya itu tidak boleh disebarkan ke halayak umum, gitu ya, hanya informasi pribadi, gitu ya. Dan juga jika Bapak Ibu mendapatkan informasi lain, itu lebih baik di cross check dulu. Tentang Mekarsai terutama itu di cross check dulu, karena kita juga punya website. Ada ya website Mekarsai ya. Terus ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube untuk informasi. Betul. Terus yang bisa dikatakan aktif WA ada Mas, WA ada. Nomor WA ada ya. Nomor WA ada, nomor WA. Atau kontak telepon langsung ke Mekarsai. Media ofisial resmi Mekarsai itulah yang silakan dilihat, informasi tentang Mekarsai semua ada di situ. Jadi kalau di luar yang itu tadi, ya anggota harus hati-hati. Jadi itu tadi ya, berarti kita nggak perlu ragu lagi dengan apa sistem yang kita gunakan di Mekarsai. Ada tadi sistem Sikundo untuk akuntansi koperasinya, adapun produk Saktiling itu kita nggak perlu ragu lagi. Mungkin itu dari sesi kita kali ini, pertemuan saya dengan Mas Benny untuk lebih jauh membahas soal sistem administrasi dan akuntansi Kopdit. Mungkin dari Mas Benny ada pesan penutup yang bisa di-sharingkan bagi sahabat Mekarsai semua untuk hubungannya sama sistem administrasi dan akuntansi Kopdit. Baik, jadi bagi anggota semua, yang pertama silakan anggota untuk
melihat kekayaannya sendiri, ini digunakan untuk juga untuk mengontrol koperasi, kesehatan koperasi. Jadi silakan kontrol kekayaannya masing-masing. Dan yang kedua, anggota juga harus peka terhadap informasi dan keamanan pribadi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini, Mas. Oke, terima kasih Mas Benny sudah mau menyempatkan waktu menyampaikan lebih detail seperti apa sistem yang kita gunakan, baik administrasi maupun akuntansi, maupun ada pun produk tadi Saktiling seperti apa produk Saktiling. Jadi bagi anggota sudah gak perlu ragu lagi, semua sudah tersistem, kita efektif, efisien sudah kita bisa dapatkan, lalu apa namanya real time ya untuk transaksi segala macam, jadi nggak usah ragu lagi dengan Kopit Mekarsai. Jadi keamanan pun tadi sudah terjamin. Demikian perbincangan saya dengan Mas Benny mengenai sistem administrasi dan akuntansi koperasi kredit. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi sahabat Mekarsai semua. Demikian dari saya. Mekarsai menjadi sahabat dan melayani.